Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai teknik penyelesaian masalah pada industri. Berikut ringkasan materi yang akan disampaikan dalam sebuah video. Setiap karyawan pasti pernah mengalami masalah di dunia kerja, dan hal ini merupakan tantangan yang nyata. Anda pasti pernah mengalaminya juga, bukan? Mengalami perselisihan dengan rekan kerja tentu bisa menyebabkan produktivitas menurun, bahkan menghambat perkembangan karir. Nah, sejauh ini apa metode atau cara efektif pemecahan masalah yang sudah Anda gunakan? Apakah trik tersebut sudah berhasil menyelesaikan konflik atau perselisihan yang ada? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami dari kelompok 2 akan membawakan sebuah materi mengenai teknik penyelesaian masalah di industri. Mengenai pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap karyawan di berbagai bidang dan posisi. Hanya saja, tidak semua individu memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, sehingga terjadilah konflik di lingkungan kerja. Berikut merupakan langkah-langkah terstruktur dalam menyelesaikan masalah yang disarankan oleh Sein. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Langkah pertama untuk pemecahan masalah yang terstruktur adalah mendefinisikan atau mengidentifikasi masalah yang bertujuan untuk mengetahui akar penyebabnya. Selain itu, dengan mengidentifikasinya, urgensi dari masalah tersebut pun akan cepat diketahui. Apakah penting untuk diselesaikan segera atau bisa ditunda. Kemudian yang kedua yaitu brainstorming. Pada saat brainstorming dilakukan, ajaklah kolega Anda atau anggota tim dari departemen lain yang lebih berkompeten untuk berdiskusi. Hal ini bermanfaat agar Anda mendapatkan perspektif yang lebih luas serta solusi yang beragam. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan dan pengembangan. Setelah proses sumbangsaran berhasil dilalui, pilihlah solusi yang tepat berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan seluruh anggota tim. Namun, sebelum menerapkan solusi tersebut, Anda juga harus mempertimbangkan konsekuensi yang akan muncul, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Langkah yang keempat yaitu tindakan. Setelah dilakukan pemilihan dan pengembangan solusi, kemudian diimplementasikan berupa tindakan yang harus dilakukan dan dipantau keseluruhan agar dapat diukur seberapa efektif solusi yang diterapkan. Jika solusi yang dieksekusi tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik, Anda dapat mengulang langkah-langkah sebelumnya dan menemukan solusi lain yang lebih efektif. Berusahalah untuk menjalankan solusi dengan risiko rendah demi tujuan jangka panjang perusahaan. Langkah yang kelima yaitu penilaian. Setelah mengimplementasikan, Anda perlu mengevaluasi solusi yang dijalankan. Mulailah dari menanyakan kepada tim seberapa efektif solusi tersebut, sehingga Anda dapat menghindari masalah yang sama. Untuk bab pemecahan masalah di industri ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan permasalahan dalam industri gula. BG Mojo Panggung yang terletak di Kota Tulungagung merupakan salah satu dari beberapa pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara 10 yang bergerak di bidang pengolahan tebu. GKP atau gula kristal putih merupakan keluaran produk utama dari industri ini. Tentunya memiliki standar mutu kualitas gula, terutama warna gula atau IKUMSA dan turbidity. Hal ini sudah diatur berdasarkan SNI GKP tahun 2010. Dalam hal ini, aspek produksi tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan GKP dalam pemasaran hingga ke tangan konsumen. Tanaman tebu akan menghasilkan nira mentah yang akan diproses sedemikian rupa menjadi nira kental hingga menjadi produk gula. Kualitas nira yang baik dapat dilihat pada turbidity dan warna larutan nira. Warna larutan atau IKUMSA menunjukkan kemurnian dan banyaknya kotoran yang terdapat dalam gula tersebut. Sedangkan nilai turbidity menunjukkan tingkat kekeruhan pada nira. Pada proses yang terjadi di lapangan, nilai turbidity dan warna nira atau IKUMSA
yang dihasilkan di door clarifier masih dapat diketemukan belum sesuai dengan standar capaian yang diinginkan oleh PG Mojopahit. Dalam hal ini, teknik penyelesaian masalah perlu dilakukan agar nilai turbidity dan warna nira atau ikumsa sesuai dengan standar, yaitu semakin kecil nilai ikumsa atau kurang dari 15.000 IU, maka semakin bagus warna niranya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas GKP yang dihasilkan. Bila nilai ikumsa kecil, maka GKP yang dihasilkan baik dan warnanya putih, begitu juga sebaliknya. Penyebab terjadinya ketidaksesuaian nilai turbidity dan ikumsa adalah proses pemurnian nira yang kurang optimal, terutama pada proses pemanasan. Pemanasan yang kurang optimal terjadi pada pemanas pendahuluan 2 atau PP2. Tindakan kooperatif yang dilakukan industri yaitu dengan cara mengetahui dan mengatur suhu maupun pH optimal pada nira saat proses pemurnian. Selanjutnya, tindakan preventif yang harus dilakukan industri yaitu dengan cara melakukan pengecekan fungsi alat secara berkala. Dengan teknik pemecahan masalah yang telah dilakukan oleh industri, diharapkan angka optimum suhu dan pH dapat terus tercapai, sehingga dapat menghasilkan kualitas nira yang baik dan selanjutnya akan menghasilkan gula kristal putih yang sesuai dengan standar, layak dipasarkan, dan dikonsumsi. Untuk yang terakhir, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menguasai teknik penyelesaian masalah di dunia industri. Teknik pemecahan masalah yang sistematis dan aplikatif sangatlah penting dikuasai oleh para karyawan di perusahaan. Selain itu, kemampuan menggunakan tools-tools pemecahan tersebut akan memberikan kematangan, kemampuan, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Manfaat para karyawan jika menguasai atau mengikuti pelatihan teknik penyelesaian masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami pemecahan masalah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dan pemecahan masalah yang ada di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sebagai seorang problem solver di tengah krisis global. Yang keempat, mampu menyusun strategi penerapan program pemecahan masalah di perusahaan. Dan yang terakhir, menjadi change agent perubahan dalam organisasi. Hal yang harus dipelajari dan dikuasai oleh para karyawan untuk menerapkan teknik penyelesaian masalah di industri adalah yang pertama, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah. Yang kedua, analisis sumber penyebab masalah. Yang ketiga, identifikasi solusi penyelesaian. Yang keempat, memilih solusi terbaik. Yang kelima, mengembangkan rencana perbaikan. Dan yang terakhir, implementasi solusi dan evaluasi perkembangan. Sekian video dari kelompok 2 kelas 4BD4 mengenai teknik penyelesaian masalah dalam dunia kerja. Semoga nantinya kita bisa memecahkan sebuah masalah dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video berikut-berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.